Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusra Yuswa Mole dengan NIM P07172323022. Saya dari tingkat 2A. Saya akan menjelaskan terkait resume yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi Laboratorium. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Kriteria dari sistem informasi antara lain fleksibel, efektif, dan efisien. Adapun tujuan dari suatu sistem informasi adalah menciptakan suatu wadah komunikasi yang efisien dalam bidang bisnis. Sistem informasi berbasis internet merupakan sistem informasi yang memanfaatkan secara maksimal kegunaan dari komputer dan juga jaringan komputer. Selain itu, sistem informasi berbasis internet merupakan suatu sistem di mana interaksi manusia dan komputer menjadi peranan yang sangat penting. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi yang terdiri dari operasi, interaksi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyerupakan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Dan yang berikut, laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang baik berasal dari manusia dan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Fungsi laboratorium kesehatan adalah memberikan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan klinis. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit. Sedangkan pelayanan laboratorium klinis dilakukan untuk mendukung upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan secara untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Dan yang berikut, sistem informasi laboratorium. Sistem informasi laboratorium kesehatan adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, penyimpanan, mempertahankan, mengelola, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh laboratorium kesehatan tentang kegiatan pelayanan untuk pengambilan keputusan manajemen. Tujuan utama dari sistem informasi laboratorium kesehatan adalah mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca, dan tepat waktu. Penyajian data laboratorium yang lebih rapi dan tepat waktu selain dapat juga dimanfaatkan di luar penggunaan tradisional, seperti untuk mempengaruhi perubahan pola perintah dokter, memantau perubahan pola kerantikan antibiotik secara lengkap, dan melakukan kajian ini serta penentuan biaya. Proses dalam sistem informasi laboratorium kesehatan berupa kegiatan pengelolaan layanan laboratorium meliputi yang satu, pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan arsip pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen dan pemeriksaan reagen, data pemeriksaan. Dan yang kedua, perhitungan biaya pemeriksaan. Ketiga, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari. Perhitungan jumlah pemeriksaan, pemakaian reagen pemeriksaan. Dan yang kelima, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Sistem informasi laboratorium terdiri dari 1. Input, sub-input, informasi pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan.
Registrasi pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Daftar klinis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium. Registrasi hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis, buku catatan pemakaian reagen, form laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Yang kedua, subproses pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, dan jenis dan tarif pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, data reagen dan pemakaian reagen, data pemeriksaan. Perhitungan biaya pemeriksaan. Perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari. Perhitungan jumlah pemakaian reagen pemeriksaan reagen. Perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian tepat pendapatan. Dan yang ketiga, output. Output yang pertama, informasi mengenai biaya pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Yang kedua, rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, laporan statistik hasil pemeriksaan. Yang keempat, laporan keuangan. Yang kelima, laporan pemakaian reagen. Yang keenam, laporan pengguna layanan pelanggaran. Yang berikut struktur organisasi laboratorium kesehatan. Struktur organisasi tersebut dari yang ke-1, kepala laboratorium. Kepala laboratorium mempunyai tugas memimpin melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, kepala jabatan fungsional. Yang ketiga, subbagian tata usaha. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala Labkeskap dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretarian yang meliputi pembinaan dan pengawasan, pelanggaraan usaha keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan penyusunan program dan pelaporan dalam melaksanakan tugas pokoknya subbagian tata usaha penyelenggaraan. Fungsi yang pertama, penyiapan bahan-bahan, penyusunan program pembinaan dan kepegawaian penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, penyuratan, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan penyusunan program dan pelaporan. Dan yang berikut, pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, dan kearsipan. Organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan dan program dan pelaporan. Yang berikut, pengelolaan analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran atau masukan pertimbangan kepada pemimpin dalam pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga. Perlengkapan penyusunan program dan laporan. Berikutnya pengurusan dokumen atau bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan kepegawaian. Penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan penyusunan program dan pelaporan. Yang berikut, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Yang keempat, unit kimia kesehatan. Unit kimia kesehatan mempunyai tugas melakukan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel kimia, lingkungan, dan toksikologi. Yang kelima, unit mikrobiologi. Unit mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel mikrobiologi.
Dan yang keenam, unit imunologi dan patologi. Unit imunologi dan patologi mempunyai tugas melakukan pengambilan, pemeriksaan, analisis sampel, imunologi dan patologi. 7. Kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Yang berikut, manfaat sistem informasi laboratorium. Manfaat dari sistem informasi laboratorium kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pencatatan data identitas pasien atau sampel yang berulang-ulang. Yang kedua, proses pencatatan atau pengumpulan, pengolahan, dan data pembuatan laporan masih dilakukan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan. Yang ketiga, output, yaitu laporan mengenai informasi biaya tidak tersedia dengan cepat. Laporan hasil pemeriksaan klinis masih ditulis dengan tulis tangan pada format yang telah disediakan, teraktimulasi hasil dan riwayat. Pemeriksaan laboratorium belum tersedia. Laboratorium keuangan dan laporan statistik laboratorium belum lengkap. Laporan tentang daftar pelanggan eksternal belum tersedia. SEAL di instalasi laboratorium. Yang kedua, fungsi SEAL di laboratorium. Bila pemeriksaan dalam jumlah besar tidak dibantu sistem informasi, maka akan terjadi keterlambatan. Yang berikut, pada pemeriksaan jumlah besar, adanya kesalahan akan dapat dikurangi dengan penggunaan sistem informasi laboratorium. Yang berikut, pada pemeriksaan yang sedikit akan dapat diatur agar terjadi efisiensi. Sistem informasi akan memperoleh dan mempermudah arus informasi dan diperlukan. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi laboratorium. Berikut ini adalah contoh aplikasi SEAL atau sistem informasi laboratorium. Ke-1, Software CMS merupakan perangkat lunak komputer yang melingkupi beberapa bidang seperti registrasi, rekam medis, laboratorium, personalia, apotik, dan akuntansi secara terintegrasi dan realisme. Dengan bagian modul mendukung di dalamnya dapat meningkatkan kinerja jumlah sakit menjadi optimal dan dapat pemeriksaan informasi secara akurat. Untuk dapat menjelaskan aplikasi ini diperlukan beberapa software tambahan antara lain sebagai virtual server, Java sebagai plugin agar dapat memasukkan software CMS. Yang kedua, software di atas harus diinstal lebih dahulu sebelum menjalankan CMSM. Produk software SEAL atau WIS yang digunakan dapat berasal dari produk lokal dan produk internasional. Masing-masing produk memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk produk lokal, kelebihannya adalah memakai bahasa dan bahasa Indonesia sehingga tidak menyulitkan dalam penggunaannya, memangkas biaya yang dikeluarkan sedangkan kekurangan lain tidak terstandar laboratorium yang memakai produk sama memiliki standar berbeda. Untuk produk internasional memiliki kelebihan standar atau laboratorium yang menggunakan produk ini memiliki standar yang sama, sehingga dimungkinkan hasil yang lebih akurat, sedangkan kekurangannya adalah memakai bahasa internasional bahasa Inggris. Setiap stasiun membutuhkan satu komputer sehingga lebih banyak alat yang dibutuhkan dan tentunya biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Yang keempat, alur pelayanan. Berikut ini adalah alur pelayanan rawat jalan di laboratorium menggunakan aplikasi SEAL atau sistem informasi laboratorium. 1. Pasien datang dan mengambil antrian. Kedua, pasien menyerahkan lembar daftar dari dokter rujuk. Dan yang ketiga, petugas administrasi mendaftar pemeriksaan pasien. Yang keempat, dari list tercetak label dan lembar kerja sesuai permintaan pasien. Yang kelima,
pasien dipanggil ke bagian sampling dan diambil sampling sesuai lembar kinerja pasien tersebut. Yang keenam, sampel yang sudah dibeli beserta lembar kerja diolah didistribusikan sesuai ruangan kinerja, hematologi, kimia, urinalisa, dan sebagai berikut. Sekian, ini presentasi dari resume saya. Resume saya tentang sistem informasi laboratorium. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.